Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara. Sebelum masuk ke materi, bagusnya kita perkenalan dulu sih. Saya Muhammad Barul Amik, absen 15. Saya Ragil Dwi Saputro, absen 25. Nama saya Bagus Rizky Dwi Setiawan, nomor absen 4. Saya Fazida Khairunisa, nomor absen 8. Saya Alifa Zakia Ramadhani, nomor absen 2. Nama saya Nia Puspitasari Anggraini, nomor absen 20. Dan saya sendiri Nuril Hanifah Zahra, nomor absen 23. Nah, karena sudah kenal, langsung masuk ke materi yuk. Hari ini kami akan mempresentasikan 4 materi, yaitu yang pertama, pengertian dari wawasan Nusantara, yang kedua, hakikat wawasan Nusantara, yang ketiga, ada asas wawasan Nusantara, yang terakhir, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Untuk materi pertama, saya lempar kepada Nia Puspitasari. Silahkan Nia. Materi yang pertama adalah pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk materi kedua yaitu hakikat wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu diartikan sebagai cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hakikat wawasan Nusantara dapat diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Materi yang ketiga yaitu asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara dibagi menjadi 6, yaitu 1. Kepentingan yang sama, 2. Keadilan, 3. Kejujuran, 4. Solidaritas, 5. Kerjasama, 6. Kesetiaan. 4. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara. A. Wawasan nasional sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia. Maksudnya adalah ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat supaya tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. B. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya, yaitu 1. Pancasila sebagai falsafah. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. 3. Wawasan nasional sebagai visi nasional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau kebijaksanaan nasional. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. A. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan dan kewilayahan. B. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan kesatuan pertahanan dan keamanan nasional, pertahanan keamanan dan kewilayahan. C. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. D. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Tujuan kedalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial,
maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Nah, itu dia presentasi kita hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon sangat-sangat dimaafkan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.